Tidak asing lagi di benak kita dalam mendengar kitab Ta'lim Muta'alim. Nah, di setiap pondok dan lembaga banyak dipelajari kitab Ta'lim Muta'alim ini. Bahkan di setiap pondok menyarankan agar para santrinya menghafalkan tiap-tiap bait kitab Ta'lim Muta'alim ini. Dalam kitab Ta'lim Muta'alim ini banyak sekali pelajaran yang dapat diambil oleh para pelajar maupun pengajarnya. Dari mulai cara belajar sampai ke partner belajarnya. Pengertian kitab Ta'lim Muta'alim menurut Syekh Az-Zarnuji adalah sebuah kitab kecil yang mengajarkan tentang cara menjadi santri atau siswa dan pengajar atau kiai yang baik. Kitab Ta'lim Muta'alim merupakan satu-satunya karya Az-Zarnuji yang sampai sekarang masih ada. Kitab ini diberi syarah oleh Ibrahim bin Ismail yang diterbitkan pada tahun 996 Hijriah. Kepopuleran kitab Ta'lim Muta'alim ini telah diakui oleh ilmuwan barat serta ilmuwan timur. Nah, kitab Muta'alim ini diawali dengan bismillah serta dilanjutkan dengan hamdalah dan diikuti dengan sholawat. Makna judul kitab Ta'lim Muta'alim disesuaikan dengan materi pokok muatannya. Dalam kitab Ta'lim Muta'alim terdapat 13 bab atau 13 pasal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bab pertama menjelaskan tentang hakikat dan keutamaan ilmu. Dalam bab ini menjelaskan bahwa seorang laki-laki dan perempuan diwajibkan untuk menuntut ilmu pada usia berapapun. Kemudian bab kedua menjelaskan tentang niat mencari ilmu, yang meliputi nikmat belajar dan sikap dalam berilmu. Bab yang ketiga menjelaskan tentang memilih ilmu, memilih guru, dan memilih teman serta menerangkan tentang ketabahan. Bab yang keempat menjelaskan tentang menghormati ilmu dan para ahli ilmunya. Sedangkan bab yang kelima menjelaskan tentang kesungguhan, ketetapan, dan cita-cita yang tinggi. Bab keenam menjelaskan tentang permulaan belajar, kuantitas, dan tertib belajar. Nah, bab yang ketujuh menjelaskan tentang tawakal. Sedangkan bab yang kedelapan menjelaskan tentang waktu keberhasilan. Bab yang kesembilan menjelaskan tentang kasih sayang dan nasihat, dan bab ke-10 menjelaskan tentang istifadah, yaitu mengambil manfaat. Bab yang ke-11 menjelaskan tentang warok, yaitu menjaga diri dari hal yang haram. Bab yang ke-12 menjelaskan tentang penyebab hafal dan hilangnya atau penyebab lupa. Kemudian yang terakhir, bab ke-13 menjelaskan tentang sumber dan penghambat rezeki atau penambah dan pemotong usia. Nah, di sini saya akan sedikit menelaah kritis pada bagian bab 3 dari kitab Ta'lim Muta'alim ini, yaitu tentang memilih guru, memilih ilmu, memilih teman, dan menerangkan istiqomah atau menetapi ilmu. Nah, seharusnya seseorang yang mencari ilmu itu mencari ilmunya yang membuat dia lebih baik lagi, dan mencari ilmu agama yang dibutuhkannya saat ini, kemudian mencari ilmu agama yang dibutuhkan di masa yang akan datang. Maka seharusnya ia mendahulukan mencari ilmu tauhid agar dia bisa mengenal Allah dan mengerti dalilnya. Karena iman dari orang yang taklid atau mengikuti tanpa tidak tahu dalilnya itu, walaupun imannya sah tapi dia tetap berdosa karena tidak mengetahui atau tidak mencari dalilnya. Dan seharusnya bagi orang yang mencari ilmu itu mendahulukan ilmu kuno dibandingkan ilmu sekarang. Para ulama berkata, berpeganglah pada ilmu kuno dan berhati-hatilah pada ilmu yang baru, dan takutlah pada perdebatan yang terjadi setelah para ulama meninggal. Karena sesungguhnya hal itu menjauhkan para pencari ilmu dari fikih, menyia-nyiakan umur, menyebabkan tidak tenang dan permusuhan, dan hal itu menjadi salah satu tanda kiamat serta hilangnya ilmu dan fikih. Hal ini disebutkan
disebutkan pula dalam hadis. Kemudian adapun cara memilih guru. Sebaiknya orang yang berilmu itu memilih guru yang lebih alim atau lebih pandai, kemudian mencari guru yang lebih wira atau menjaga diri dari perkara haram, dan yang lebih tua darinya. Seperti Imam Abu Hanifah memilih Hamad bin Abi Sulaiman sebagai gurunya. Setelah beliau mempertimbangkan dan memikirkannya, Imam Abu Hanifah berkata, "Aku melihat Syekh Ahmad bin Abi Sulaiman adalah seorang syekh yang berbudi luhur, yang halus dan yang sabar. Kemudian aku menetap atau berguru kepada beliau. Akhirnya aku bisa menjadi orang yang tumbuh besar, atau dengan kata lain alim. Nah, seharusnya bagi orang yang mencari ilmu itu bermusyawarah dalam setiap urusannya, karena Allah juga memerintahkan Nabi Muhammad untuk bermusyawarah. Padahal Nabi Muhammad sendiri orang yang sangat pandai. Bahkan untuk urusan rumah pun Nabi Muhammad juga bermusyawarah kepada para sahabatnya." Imam Abu Hanifah berkata, "Aku mendengar salah satu ahli hikmah daerah Samarkandi, beliau berkata, ada seseorang yang mencari ilmu dan bermusyawarah denganku dalam urusan mencari ilmu, dia akan pergi ke daerah Bukhara." Nah, ahli hikmah itu berkata, "Apabila kamu pergi ke daerah Bukhara, maka janganlah kamu terburu-buru berpindah dari orang alim satu ke orang alim lain. Tinggallah selama 2 bulan untuk mempertimbangkan dan berpikir dalam memilih guru. Nah, karena apabila kamu pergi kepada orang alim dan memulai belajar kepada orang tersebut, kemudian kamu tidak cocok dengan pengajarnya tersebut, lalu berpindah pada orang lain, maka kamu tidak akan mendapat ilmu yang barokah serta ilmu yang bermanfaat. Maka berpikirlah kira-kira 2 bulan untuk memilih guru yang tepat, dan bermusyawarahlah sehingga kamu tidak berpaling dari beliau dan lebih mantap lagi. Kemudian baru kamu menimba ilmu darinya, agar pengajaran yang kamu dapatkan bisa barokah dan ilmunya dapat bermanfaat. Ketahuilah, sesungguhnya bersabar dan menetapi atau istiqomah adalah pokok yang agung dalam setiap perkara. Akan tetapi hal itu termasuk hal yang langka. Seperti syair yang berbunyi, banyak orang yang mencari derajat tinggi, namun langka sekali orang yang bisa beristiqomah. Ada juga qaul yang berbunyi, yang dimaksud berani adalah kesabaran. Seharusnya bagi seseorang yang mencari ilmu itu bisa bersabar atas guru dan kitabnya sampai ilmunya itu sempurna, dan bersabar atas satu cabang ilmu itu dulu, dan tidak menyibukkan diri pada cabang ilmu lain sebelum benar-benar menguasai ilmu tersebut. Adapun cara memilih teman, harusnya bagi orang yang mencari ilmu memilih teman yang rajin, yang bisa menjaga diri dari perkara yang haram, dan yang mempunyai watak yang lurus serta bisa memahami satu sama lain. Dan harusnya dia menjauhi orang-orang yang malas, orang yang menganggur, orang yang banyak berbicara, dan orang yang suka menyebarkan fitnah. Ada kata-kata mutiara yang diucapkan dalam bahasa Prancis yang artinya, sesungguhnya teman buruk itu lebih buruk dari ular berbisa. Sesungguhnya teman yang buruk bisa membuat kita masuk ke dalam neraka, sedangkan teman yang baik bisa mengantarkan kita menuju surga. Nah, jika kamu ingin mencari ilmu, maka carilah pada ahlinya, seperti halnya bumi dengan nama-namanya, dan berhati-hatilah dalam berteman. Kesimpulan di dalam bab ini yaitu, setiap memilih ilmu kita harus mendahulukan ilmu agama. Kita harus memilih guru dengan bijak, dan kita tidak bisa mengandalkan diri kita sendiri. Kita harus bermusyawarah. Kita juga harus memilih teman dengan baik. Kita harus bisa bersabar
dan menetapi ilmu serta guru, karena semua hal itu sangat mempengaruhi kita dalam memperoleh ilmu yang barokah dan bermanfaat. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.